Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron, NIM U 2019-4067, Program Studi Sejarah Peradaban Islam 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang diampu oleh dosen Bapak Purbo Sanjoyo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai perkembangan dan proses berdemokrasi di dalam Islam. Realitas demokrasi dalam sebuah negara Islam pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu, pada sebagian besar negara Islam tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tapi juga pada negara non-Islam atau negara-negara Barat. Tanpa demokrasi, memang suatu rezim sekuat apapun sulit untuk memperoleh legitimasi dari rakyat. Bila hal ini terjadi, maka sebuah negara tak akan mampu menggerakkan roda pemerintahannya. Mengenai pengertian demokrasi, apa sih pengertian demokrasi tersebut? Di sini ada beberapa pengertian demokrasi. Yang pertama yaitu dari Hamidah, yang mana demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Itu definisi pertama mengenai demokrasi. Dan yang kedua yaitu disampaikan oleh Sidney Hock dalam Ensiklopedia Amerika, mendefinisikan bahwasanya demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan definisi yang ketiga yaitu menurut Philip C. Smither dan Perry Linkard, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Dari tiga definisi tersebut, jelas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa demokrasi mengandung nilai-nilai, yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dan adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Itulah sedikit mengenai pengertian dari demokrasi atau definisi dari demokrasi tersebut. Dan bagaimana sih realitas demokrasi di negara Muslim? Kita tahu bahwasanya watak ajaran Islam banyak dipahami orang adalah inklusif dan demokratis. Oleh sebab itu, doktrin ajaran ini memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana realitas demokrasi di dunia Islam dalam sejarahnya? Dalam realitas sejarah Islam, memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam, seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis. Karena sebelum itu juga
ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Merupakan dalil sosial bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda. Pada masa Nabi Muhammad seperti itu juga, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya yaitu Nabi Muhammad tersendiri, dan yang dipimpin siapa? Yaitu umat Islam yang ada pada waktu itu atau sahabat-sahabatnya. Sama ketika juga pada masa khalifah atau Khulafaur Rasyidin, yang mana yang menjadi pemimpinnya waktu itu adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang menjadi rakyatnya siapa? Ya mereka yang hidup pada masa khalifah tersebut. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai salah satu komunitas Islam yang ada di Indonesia. Salah satu komunitas Islam yang akan dibahas kali ini yaitu Nahdlatul Ulama, atau biasa kita kenal dengan NU. Pastilah nama tersebut sudah tak asing lagi bagi kita semua, karena memang NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar yang berada di Indonesia. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Pertama di sini kita akan membahas mengenai sejarahnya. Sejarah bagaimana NU itu berdiri. Oke. Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama atau juga kebangkitan cendekiawan Islam, yang mana biasa disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembangkan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampilkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Jadi sudah jelas bahwasanya salah satu alasan NU itu berdiri yaitu perlawanan terhadap penjajah pada waktu itu. Apa sih pemahaman yang dianut NU? NU itu menganut paham apa seperti itu? Oke, paham yang dianut oleh NU yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akil atau rasionalis dengan kaum eksternal nakil atau skripturalis. Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Quran, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran terdahulu seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, tauhid atau ketuhanan. Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah, sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang
mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Kalau kita lihat sekarang, umur NU itu hampir mencapai 1 abad. Yang mana era reformasi yang sudah berlangsung 20 tahun yang lalu membuat demokrasi Indonesia terus berkembang. Lebih terbukanya akses dan kebebasan bersuara di tengah publik, memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi NU, terlebih dengan adanya media sosial. Orang-orang semakin lebih mudah menyuarakan berbagai hal. Tahun 2019 menjadi perhelatan akbar politik Indonesia. Dengan adanya pemilu juga memberi warna lain. Orang-orang dengan berbagai latar belakang, organisasi, dan ideologi berebut untuk dapat mengambil peran di tengah bangsa yang multiragam ini. Tak terkecuali Nahdliyin. NU karena jumlahnya anggotanya yang banyak dalam sistem demokrasi ini menjadi seksi untuk dimanfaatkan suaranya. Tetapi NU juga tidak mudah ditarik-tarik dibandingkan zaman Orde Lama dan Orde Baru. NU jauh lebih berperang sekarang. Dulu berperang, tetapi karena suasana sosial, politik, dan budayanya membuat NU belum bisa berperan besar. Tetapi beberapa tokoh NU berperan besar, ada Kiai Wahab, Kiai Saifuddin Zuhri, dan lain-lain. Sekarang NU sudah banyak orang yang terpelajar. Mereka mempunyai skill menangani hal-hal di luar agama. Maka sekarang NU lebih berpotensi untuk bisa berbuat lebih besar untuk kepentingan bangsa. Memang masih terserak-serak. Kadang-kadang terdengar pikiran yang berbeda, omongan yang miring. Yang itu dinamika saja, karena NU lebih banyak orang yang amal ibadahnya mirip-mirip. Kalau kita lihat orang-orangnya, kita bisa lebih memberikan harapan. Lalu apa tantangan NU saat ini? Tantangan yang pokok adalah pembinaan ke dalam. Keluar, orang akan mencari. Berapa maksudnya? Paham? Oke, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sih tantangan NU saat ini? Menurut saya, tantangan NU yang paling pokok ialah pembinaan ke dalam. Kalau keluar, orang akan mencari. Tapi kalau ke dalam, apa yang membuat kita ini NU? Ini yang sebetulnya yang perlu ditanya. Sebagian orang mungkin sudah tahu, seperti memperkuat wasatiyah dan sebagainya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Di dalam NU ada yang melihat ke NU-annya dari ibadah seperti kunut, tarawih 2 rakaat, tarawih 20 rakaat. Saya kira itu sudah tidak cukup lagi untuk mengatakan siapa orang NU. Mungkin perlu dirumuskan dengan baik. NU dalam beragama itu cukup lentur, tidak mudah mengatakan ini bid'ah atau ini haram. Bisa toleran terhadap orang yang berbeda, percaya pada proses, tidak mengatakan ini salah dan seterusnya. Walaupun ada orang NU yang tipenya berbeda, mengatakan ini salah dan ini sebagainya. Tapi umumnya orang NU adalah moderat di dalam beragama. Ini yang perlu dirumuskan lebih baik, karena moderasi itu berkembang tergantung suasananya. Di tempat yang banyak sekali beribadah, mungkin moderasinya berubah. Mungkin di tempat lain yang pilihannya pada pluralistik mungkin berbeda lagi. Ya mungkinlah hanya itu sekilas mengenai tentang NU. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang saya sampaikan menurut pendengar salah, bisa langsung komen di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.